Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga kalian selalu bahagia bersama orang-orang yang menyayangi kalian. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang perilaku terpuji atau akhlakul karimah, yang mana materi ini ada di buku paket PAI pelajaran 9. Silakan disimak hingga selesai. Sambil dibaca, disiapkan buku paketnya agar pengetahuan kalian lebih sempurna. Selamat menyimak. Kali ini kita memasuki materi ya. Kita akan mempelajari tentang 4 akhlakul karimah, yaitu 1. Gemar membaca, 2. Pantang menyerah, 3. Hidup hemat, dan 4. Rendah hati. Dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu dan gemar membaca, bersikap pantang menyerah, mampu hidup secara hemat, dan mampu bersikap rendah hati. Ya, ini adalah sifat-sifat yang kita bisa miliki. Arti akhlakul karimah. Akhlak artinya perilaku, perangai, budi pekerti atau tabiat. Sedangkan karimah artinya mulia, terpuji, mahmudah atau baik. Jadi, akhlak karimah artinya akhlak mahmudah atau perilaku terpuji atau perbuatan yang mulia atau budi pekerti yang baik, dan semua istilah untuk perbuatan yang baik itu namanya akhlak karimah. Nah, lawan dari akhlak karimah adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah artinya perilaku tercela, akhlak yang buruk, perbuatan yang tidak terpuji, dan semua istilah untuk perbuatan yang tidak baik namanya akhlak mazmumah. Ya. Jadi, yuk kita berakhlak karimah dan jangan berakhlak mazmumah ya. Jangan berakhlak mazmumah. Ya, akhlakul karimah pertama yang akan kita pelajari adalah gemar membaca. Apa sih membaca? Ya, membaca itu melihat dan memahami apa yang tertulis dengan lisan atau dengan hati. Nah, lihat tuh pohon ilmunya. Membaca membuat kita mengetahui banyak hal. Karena dengan membaca berarti membuka jendela dunia dan ilmu pengetahuan. Ya, membaca juga membuat kita jadi banyak pengetahuan, kreatif dan percaya diri. Ya, bisa tidak malu-malu untuk bertanya, bahkan berani menjadi guru kecil di depan teman-teman. Ya, ini adalah karena rajin membaca ya. Dan kita lihat ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah surat Al-Alaq ya. Wahyu pertama yang diterima Nabi ternyata isinya juga tentang perintah membaca ya. Bahwa ternyata membaca adalah perintah Allah. Islam mewajibkan umatnya untuk membaca, untuk belajar sebagai bekal menuju hidup yang mulia. Nah, ini juga membaca membuat kita menjadi pintar, tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditipu. Juga belajar membaca merupakan cara terbaik untuk mencapai cita-cita. Ayo, apakah kalian punya cita-cita? Akhlakul karimah yang kedua adalah pantang menyerah. Ya, pantang menyerah adalah sikap bertahan untuk mencapai tujuan walau menghadapi rintangan atau hambatan. Nah, seperti contohnya ini ya. Meskipun dia hanya dengan penerangan lilin, tapi dia tetap semangat mengerjakan tugas dengan segala keterbatasannya. Maka kalian yang difasilitasi dengan baik oleh orang tuanya, ayo harus lebih semangat untuk sekolah dan mengerjakan tugas-tugasnya juga. Harus semangat ya. Semangat ke sekolah walau jauh jaraknya dari rumah. Nah, lihat nih ya. Meskipun mereka berangkat ke sekolah melewati jembatan yang sudah rusak pun mereka tetap semangat. Maka kalian harus lebih semangat dari mereka karena orang tua sudah memfasilitasi kalian dengan segala yang lebih baik. Ya, sebab
Islam mengajarkan agar selalu semangat dan tidak mudah menyerah, apalagi putus asa. Ya. Nah, kita lihat ini ciri-ciri pantang menyerah. Orang yang pantang menyerah itu biasanya suka bekerja keras dan selalu bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Yang kedua, selalu bersyukur bila mendapat kesuksesan. Dan yang ketiga, sabar jika mendapat musibah atau ujian. Kemudian, manfaat pantang menyerah itu apa sih? Manfaatnya yang pertama, punya sifat sabar. Yang kedua, tidak malas. Kemudian selalu semangat dan insya Allah kelak akan menjadi anak-anak yang berhasil atau sukses. Akhlakul karimah yang berikutnya adalah rendah hati atau tawadu. Ya, jadi rendah hati disebut juga dengan tawadu. Rendah hati adalah sikap menghargai orang lain, tidak sombong atau membanggakan diri. Nah, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri, beda ya. Jadi kalau rendah hati itu adalah percaya diri, sedangkan rendah diri itu adalah sifat tidak percaya diri atau minder. Jadi rendah hati dengan rendah diri itu jelas beda sekali ya. Nah, ini contoh rendah hati. Nah ya, kalau orang yang rendah hati itu mereka biasanya orang yang pinter tapi tidak merasa pinter, jadi nggak sombong. Nah yang kedua, dia suka berbuat baik, suka menolong, tapi dia tidak pamer kebaikan. Kemudian yang ketiga, selalu berkasih sayang dengan teman, mau menyapa lebih dulu, dan mudah memaafkan. Ya, bagus sekali ya orang yang rendah hati. Nah kita lihat berikutnya hikmah dari rendah hati. Nah ya, orang yang rendah hati biasanya satu, dia memiliki sikap yang sederhana. Tadi ya, jadi tidak menyombongkan diri. Yang kedua, jelas tidak sombong atau pamer. Kemudian yang ketiga, ramah pada semua orang. Dan yang keempat, mudah memaafkan. Ini adalah sifat rendah hati atau tawadu yang harus kita miliki. Oke, kita lanjut ya. Akhlakul karimah berikutnya adalah hemat atau sederhana. Ya, hemat adalah cara hidup sederhana. Jadi hemat itu bukan pelit, apalagi kikir, ya, tapi menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Itulah orang yang hemat, ya. Contoh, makan itu tidak berlebihan supaya makan yang tidak mubazir. Nah, itu ya yang biasanya semuanya dimauin, semuanya dibeli tetapi dimakan hanya sedikit, terbuang-buang, tidak dihabiskan. Itu ya mubazir. Dan mubazir itu teman setan. Kemudian berbelanja itu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Belanjakan apa yang dibutuhkan, tidak belanja apa yang kita mau. Ya, kemudian hemat menggunakan barang agar tidak mudah rusak atau hilang. Tuh ya. Jadi kalau punya barang itu disimpan atau diletakkan di tempat yang benar supaya tidak rusak atau hilang. Kemudian rajin menabung dan lain-lain. Ini adalah perilaku-perilaku hemat atau sederhana. Kemudian hemat itu ada 3 macam. Yang pertama hemat uang atau energi. Misalnya dengan cara menabung atau mematikan listrik, air saat tidak dibutuhkan. Kemudian hemat tenaga, tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas agar pekerjaan tidak semakin menumpuk. Kemudian yang ketiga hemat barang. Simpan barang di tempatnya dengan benar agar tidak mudah rusak atau hilang. Kemudian manfaat hidup sederhana yang pertama pasti ya menjadi kaya. Wow. Kemudian yang kedua cita-citanya tercapai. Ya. Kemudian yang ketiga bisa bersedekah dan membantu orang lain. Bahagia nggak sih kalau bisa hidup seperti ini? Karena itu ayo kita
belajar berhemat di keseharian kita, ya. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, akhlak karimah artinya akhlak mahmudah atau perilaku terpuji, perbuatan yang mulia, budi pekerti yang baik, dan semua istilah untuk perbuatan yang baik-baik itulah akhlak karimah. Yang pertama, membaca. Karena membaca adalah perintah Allah. Islam mewajibkan umatnya untuk membaca, untuk belajar sebagai bekal menuju hidup yang sukses dan mulia. Membaca membuat kita menjadi pintar, banyak pengetahuan, percaya diri, dan mudah mencapai cita-cita. Pantang menyerah, sikap bertahan dalam mencapai cita-cita walau menghadapi rintangan dan hambatan. Ya, pantang menyerah bermanfaat karena ia memiliki sifat yang sabar. Ya, orang yang pantang menyerah akan memiliki sifat sabar, tidak malas, selalu semangat, dan jadi anak yang berhasil atau sukses. Rendah hati berikutnya, sikap rendah hati adalah menghargai orang lain, tidak sombong atau membanggakan diri. Hikmah dari rendah hati, memiliki sikap sederhana, tidak sombong atau pamer, ramah pada semua orang, mudah memaafkan. Kemudian, hemat adalah cara hidup sederhana. Jadi, hemat itu bukan pelit, apalagi kikir, ya, tapi menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Karena berlebihan itu adalah perilaku syaitan, ya. Berikutnya, manfaat dari hidup sederhana menjadi kaya. Cita-cita tercapai, bisa bersedekah dan membantu orang lain. Ya, demikian akhlakul karimah yang kita pelajari pekan ini. Semoga kita mampu untuk melaksanakannya dalam perilaku sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian mudah untuk mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.